warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nama saya Bagas Arga Vicky. Saya konsultan digital marketing. Saya juga praktisi internet marketing. Seperti contohnya kayak SEO, contohnya Facebook, Instagram Ads itu ada juga. Terus sedang menjalankan bisnis jasa digital marketing juga. Ada buat pembuatan video juga ada juga pengadaan barang gitu ya. Oke. Seperti itu sih. Wah, banyak job ya, Mas. Alhamdulillah ya. Oh ya, bagi teman-teman yang nanti mau menanyakan mengenai digital marketing, boleh di komen ya. Ini kita mulai dengan Mas Bagas untuk materinya, baru nanti kita tanya jawab Mas dari saya dan juga nanti dari viewer. Mungkin boleh Mas langsung. Gimana caranya berbisnis di era yang seperti ini gitu kan? Iya, benar. Seperti apa sih ya? Pertama itu kan poin-poinnya. Kalau dari keadaan, misalkan keadaan kayak gini kan kayak pandemi gitu. Nah itu pasti kita kebanyakan di rumah dan bingung mau ngapain sih? Iya, benar-benar Mas. Di rumah kan bener bingung ya. Saya juga bingung lagi gitu kan. Dengan kondisi ini kita harus lihat nih, misalkan kayak saya sendiri yang biasa ketemu orang tiba-tiba nggak bisa, wah gimana nih, lewat Zoom juga kadang keterbatasan, kadang ada juga yang klien itu tidak mengerti kayak Zoom itu tidak mengerti kayak gini nih, IG tuh nggak ngerti, jadi kita beda sentuhan buat negosiasinya gitu. Nah paling bisnis apa sih misalkan yang bisa running saat kayak gitu, contohnya masker. Oke. Ya kan, contohnya masker, hand sanitizer. Terus kesehatan tuh lagi tingginya banget, kesehatan, suplemen, kayak gitu sih. Terus yang saya lihat juga kayak bahkan asuransi pun itu makin banyak peminatnya malah. Sepertinya kayak gitu. Jadi emang kita harus pinter-pinter nih apa nih yang kira-kira asuransi ya bisa orang bisa jualan meskipun dengan kondisi seperti ini. Dan juga snack misalkan kan lagi ya di rumah ya makan aja udah gitu. Iya. Iya. Kan udah berarti jualan makanan kayak gitu. Oke, baik Mas. Nih Mas, mungkin dari teman-teman viewer nih banyak juga nih yang memiliki bisnis ya. Apakah itu berbisnis fisik ataupun berbilang jasa ya seperti Mas. Sebenarnya sih apa sih pentingnya ilmu digital marketing terutama di saat era-era seperti ini? Oke, penting banget, jujur penting banget karena memang semuanya udah go online. Kalau misalkan kita tidak go online ya sayang aja gitu kan. Dan kalau online kan bisa kita mencakup ke seluruh dunia bahkan. Gitu. Saya dulu awal online itu bisnis online itu 2012. Itu bisnisnya dulu jaket bola. Itu dapat klien itu sampai orang Malaysia dan Singapura. Padahal hanya dropship. Oke. Hanya dropshipnya kayak gitu. Jadi memang saya mulai udah lama lah. Nah itu lebih enak tuh gitu loh. Bisa kemana-mana, jadi ke Singapura, Malaysia. Cuma modal Facebook saja dulu. Instagram belum se-happening sekarang. Oke, berarti udah cukup sih, sangat penting. Udah cukup mumpuni sih sebenarnya. Dari zaman dulu juga digital marketing udah cukup bagus ya Mas untuk kebutuhan. Benar. Cuma para sayang aja kalau tidak dimanfaatkan. Iya benar. Untuk materinya Mas ada lagi mungkin Mas? Poin-poin yang 5 tuh. Yang 5. Ya 5 fundamental nih, yang kedua nih 5 fundamental memulai bisnis online. Mungkin yang pertama Mas. Okay. Dan yang sampai kelima. Yang pertama siap. Yang pertama adalah mindset. Okay. Mindset penting banget. Karena bisnis itu adalah modal mindset, itu udah bisa jadi bisnis gitu. Kalau saya sendiri, saya malah tidak disupport oleh orang tua. Tidak ada support. Jadi orang tua pengennya adalah saya pengen jadi pekerja kantoran misalkan. Dengan yang harus seperti ini baru menikah ya gitu lah. Sempat pernah dimaki-maki ya Mas? Sampai orang tua berarti ya udah gitu, tapi dibuktiin aja adalah
diem aja tapi fokus dengan pengen mau jadi pebisnis. Ya udah, akhirnya sekarang udah orang tuh diem aja. Oh, udah ada buktinya. Oh, saya umur 25, dulu umur 23 sampai 22 tahun itu sampai penghasilannya itu melebihi penghasilan orang tua pada waktu itu kan. Jadi ya anak aku usia segini aja udah bisa berpenghasilan kayak. Iya. Dan intinya mindset sih teman-teman, tolong mindsetnya dirubah. Kalau jadi pebisnis tolong jangan dikit-dikit pengen jadi pebisnis itu harus pakai modal. Saya nggak ada modal ya, saya modalnya modal relasi, modal pengen jadi bisnis gitu loh. Jadi nggak, modal uang nggak ada gitu, nggak ada modal uang. Ya modal uang beli kuota ya gitu, maksudnya modal apa ya, orang mungkin modalnya modal harus beli produk, harus beli, no, saya nggak kayak gitu. Bisa dropship, bisa bekerja sama orang, dan harus telaten sih. Dan yang saya agak lucu dengan kondisi sekarang dan anak-anak milenial adalah pengen instan. Pengen instan kayak Gojek. Pengen cepat ya. Instan itu hanya buat mie instan. Dan instan itu ya lu buat mie instan udah jadi gitu. Jangan instan, udah emang proses step by step. Message-nya juga kalau dapat cacian makin udah positif. Oh mungkin ini biar untuk sukses tuh begini caranya. Udah santai aja, easy going, udah habis udah fokus kayak gitu aja. Message-nya harus bener aja. Kalau boleh tahu nih Mas, berbagi. Mindset itu datangnya dari mana nih Mas untuk mendatangkan mindset kan, sehingga kita muncul gairah untuk itu? Apakah dengan pelatihan, dengan networking seperti Mas tadi bilang seperti itu? Oke. Kalau saya sendiri sih ya, mindset itu saya mencari kayak misalkan saya ada mentor. Oh, mentor. Komunitas. Oke. Gitu. Jadi kalau saya malah lebih banyak bergaul sama orang yang lebih tua. Gitu. Kenapa sih? Karena saya ngerasa aku nggak punya apa-apa, tapi yang lebih tua kan banyak ilmu. Ya udah, aku belajar sama dia. Oke. Tuh, lebih ke situ, banyak belajar dari banyak orang-orang besar gitu. Seperti ini ya. Jadi lebih ke kita harus banyak bergaul. Bergaul intinya ya Mas. Lebih banyak bergaul. Banyak bergaul, jadi banyak ilmu. Kan dalam Islam juga, karena saya juga Muslim, dalam Islam juga kan silaturahmi memperpanjang rezeki, memperpanjang umur ya. Banyak rezeki. Itu kenapa? Sih ibarat dia umur misalkan 40 tahun, ilmunya 40 tahun, saya umur 25 ya tambah 40, saya serap semua jadi ilmu saya lebih banyak kayak gitu. Baik. Oke, lanjut Mas. Gitu. Oke, yang kedua adalah market atau riset. Kamu juga harus tahu nih, ya kan? Intinya mindsetnya adalah lihat dulu marketnya, baru cari produknya. Jangan kebalik. Oke. Jangan kebalik, karena kebanyakan orang gitu. Wah, gue pengen jualan ini, idealisme, pengen jualan ini. Ternyata marketnya nggak support gitu, nggak ada. Ya ngapain? Udah terlanjur ngeluarin duit kan saya. Benar. Kita harus cek market di online. Apa nih kira-kira oke. Orang pada butuh hand sanitizer, pada butuh masker, pada butuh makanan yang murah. Banyak yang beli frozen food kayak gitu. Yaudah, aku cari aja ada nggak teman atau supplier atau gimana yang bisa kontak aku, bisa jualan nggak? Iya. Artinya gitu. Jadi yang ketiga adalah gitu. Jadi kita fokus ke ujungnya nih, market. Jadi baru kita bisa menentukan strategi nih ya Mas. Ini market ini bagaimana behaviornya, sehingga kita lebih mudah nih jualan gitu kali ya. Benar. Menentukan. Karena kita juga harus tahu marketnya, kita harus lihat audiensnya siapa, baru kita yang seperti apa gitu, kita nyesuaiin. Baik. Gitu sih. Oke, lanjut Mas. Ke situ. Terus yang ketiga adalah aset digital. Nah, ini penting nih. Iya. Di zaman online kalau nggak punya sosmed, nah itu kan jadi masalah. Itu karena kalau saya jujur, saya modalnya di personal branding, bukan punya perusahaan, punya
punya yang besar-besar atau punya enggak, lebih personal. Oh kitanya baik, kitanya dapat dipercaya. Nah orang-orang lihat ini dapat dipercaya, mau bisnis apapun insya Allah dia dapat dipercaya, oke deh gue percaya. Lebih ke situ sebenarnya.